nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita masih dalam bab yang sama, yaitu tafsir tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah, masih dalam penjelasan dalam kitab Fathul Majid. Terakhir kita telah membaca ucapan penulis rahimahullah dan kita melanjutkan pembacaan syarahnya. Ucapan yang terakhir, qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah dalam firman Allah Ta'ala. Wa qawluhu, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-60 atau 26 sampai 28. Masih pembicaraan seputar tafsir tauhid ya. Allah berfirman ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Kita ingat bahwa di zaman Ibrahim alaihissalam itu hanya Ibrahim saja bersendirian yang menjadi seorang yang bertauhid. Berucap kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Ya, kecuali Allah saja yang aku ibadahi. Fa innahu sayahdin, karena sungguhnya Dia Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim telah menjadikan kalimat tauhid, ya, la ilallah, kalimat yang terus tersisa atau ada pada keturunannya. Maksudnya di antara turunannya itu masih ada yang terus berpegang kepada kalimat tauhid dan mengamalkannya. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka turunan-turunan Ibrahim itu kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Baik. Ayat ini dijelaskan, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamul hunafa. Allah berfirman memberikan pengkabaran tentang hambanya, rasulnya, kekasihnya, imam dalam masalah al-hunafa, yaitu yang cenderung kepada kebenaran, yaitu menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, itu hunafa. Siapa itu? Ibrahim, jelas. Khalilullah Ibrahim. Wattakhadallah Ibrahima khalilah. Dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kasihnya dalam kalimat khalil. Wa walidi man yub'ats ba'dahu minal anbiya, dan juga mengabarkan tentang Imam Hunafa dan bapak dari
yang diutus setelahnya dari para nabi, yaitu Ibrahim. Jadi kalimat tadi sebenarnya terus. Jadi Ibrahim itu digelari dengan seorang hamba, kemudian Rasul, Khalil, kemudian apa? Imam al-Hunafa, pemimpin dari orang-orang yang menghadapkan diri pada Allah dan berpaling dari selain Allah. Kemudian juga bapak dari yang diutus setelahnya dari para anbiya. Dari para nabi itu asalnya itu dari apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, turunan-turunannya. Alladzi tuntasabu ilaihi Quraisyun fi nasabiha wa madhabiha, yang dinasabkan kepada Ibrahim Quraisy. Quraisy itu dinasabkan kepada Ibrahim. Quraisy, bangsa Quraisy itu, Arab itu dinasabkan kepada Ibrahim alaihissalam dalam hal nasabnya dan madhabnya, yaitu pendapatnya atau golongannya. Innahu tabra'u min abihi wa qaumihi fi ibadatihim al-authan, yaitu Ibrahim itu berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya di dalam hal peribadahan mereka kepada berhala-berhala. Faqala, Ibrahim berucap sebagaimana Allah berfirman, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, illa ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Karena fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan berikan petunjuk kepadaku. Baik. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Kemudian Ibrahim telah menjadikan kalimat la ilallah sebagai kalimat yang terus ada di keturunan-keturunannya. Maksudnya apa? Hadil kalimah, yaitu hadil kalimah, kalimat la ilallah. Wa hiya ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah saja, tidak ada syarikat bagi Allah. Wa khal'u ma siwahu minal authan, dan melepaskan apa-apa yang selain Allah dari berhala-berhala. Jadi sini ada dua, Mas, ya. Ada dua perkara yang berkaitan dengan tauhid. Pertama, beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, menjauhi syirik, melepaskan peribadahan kepada berhala, berarti menjauhi syirik. Jadi dua perkara ini harus dijalani, karena ada orang yang beribadah kepada Allah saja tapi kepada syirik belum dihindari. Ada, seperti namanya contoh ibadah itu diantaranya kan sholat. Ibadah kan sholat intaranya, ya. Seorang ibadah karena Allah di masjid, ya karena Allah. Ketika dia takbir, ketika datang ke masjid, dia sujud ruku karena Allah, dia ikhlaskan karena Allah. Nah, makanya setelah itu dia keluar dari masjid, di malam minggunya dia pergi ke pantai. Malam minggu dia sholat masih karena Allah, sujud karena Allah, ya. Ke pantai, ternyata di sana dia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Untuk apa, Mas? Minta sesuatu. Bisa nggak kira-kira, Mas? Bisa. Dia beribadah kepada Allah, tapi satu sisi apa? Tidak menjauhi apa? Syirik. Bisa jadi. Dan itu terjadi pada orang Islam banyak. Atau nggak usah ke Nyi Roro Kidul, terlalu jauh. Dia sholat, ibadah, itu karena Allah. Tapi ketika mau jualan baksonya nggak laris, gitu? Dia datang ke dukun cebol. Nah, dukunnya ngasihnya batu akik dibungkus dengan kain putih. Kamu taruh di dalam laci uangmu di dalam bakso kereta itu. Nanti insya Allah laris. Nah, ini dia menjauhi syirik atau tidak? Tidak. Walaupun dia beda kepada Allah, sholat. Mungkin dia ikhlas. Jadi ketika syirik dia tidak menjauhinya. Ini belum tauhid namanya. Masih berbuat apa, Mas? Kesyirikan. Karena dia beribadah kepada Allah, di samping itu pula masih beribadah kepada selain Allah dalam bentuk kepercayaan dia, keimanan dia kepada selain Allah. Paham ya? Berarti masalah tauhid itu masalah yang besar. Tidak semua orang itu bisa istiqomah di atasnya. Termasuk kita. Tapi kita hanya minta kepada Allah, mohon taufik
untuk dijaga terus sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa hiya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ja'alaha fi dzurriyyatihi yuqtada bihi fiha man hadahu Allah min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam. Allah atau Ibrahim telah menjadikan kalimat la ilaha illallah itu pada turunan-turunannya yang diikuti dengannya orang yang Allah telah memberikan petunjuk dari keturunan-keturunan Ibrahim alaihissalam. Ya betul ya, di antara keturunan Ibrahim alaihissalam itu para nabi. Ibrahim punya anak namanya siapa, Mas? Ismail. Punya anak satu lagi namanya siapa? Ishak. Punya istri satu lagi namanya siapa? Loh, si istrinya Hajar ya? Satu lagi? Salah. Saya sudah punya anak, masing-masing punya anak. Dari turunan Ishak menurunkan siapa? Yakub. Yakub menurunkan banyak sekali kan? Punya 12 anak itu. Apa saja? Ada Yusuf, siapa lagi? Itu Bunyamin, Yusuf di antara yang terkenal. Ismail menurunkan turunnya sampai siapa? Ismail turunnya sampai ke siapa? Nah, lihat sendiri. Udah. Yang jelas itu menurunkan apa? Anak-anak yang turunannya itu para nabi. Masya Allah. Menjaga dengan kalimat ini. La'allahum yarji'un ilaiha, agar supaya turunan-turunan mereka itu, turunan-turunan dari Ibrahim itu kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Baik. Qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahak wa Qatadah wa Sudi. Berkata Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahak wa Qatadah wa Sudi rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua, wa ghairuhum, selain dari mereka pula, bi qauli ta'ala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi bi ya'ni la ilallah. Sama. Ibrahim telah menjadikannya, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. La yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha. Terus menerus, tidak berhenti-hentinya pada turunannya Ibrahim itu ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Warawa Ibnu Jarir an Qatadah, dan Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Qatadah, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, illa alladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, itu Allah. Qala, dia berkata, innahum yaqulun innallaha rabbuna, sungguhnya mereka berkata, sungguhnya Allah adalah Rabb kami. Rabb, ya, Rabb itu yang memelihara. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Arab, Rabb itu artinya yang memelihara. Rabb kami, yang memelihara kami, itu Allah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Tuhan, Tuhan kami. Bingung ya? Jadi di bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Tuhan. Kalau bahasa Arab, Rabb tetap. Ya. Terjemahan seperti ini hanya pendekatan kepada pemahaman. Ya. Tapi sebaik-baik seorang Muslim, kalau dia sudah tahu, belajar, dia tahu, ya sebaiknya kita menggunakan kata aslinya, karena dengan itu kita akan memanggil Allah dengan nama-nama tadi. Ya, tak? Kita bilang Rabb, berarti itu nama apa bagi Allah semesta alam. Ya. Sudah mengaji itu ya sering menyebutkan Allah, apa Mas, Rabb, itu sering disebutkan. Jangan ditinggalkan kalimat-kalimat seperti itu, karena itu Allah dipanggil dengannya. Ya. Kemudian, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ya. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh dia akan mengatakan Allah. Jadi ini orang-orang musyrik zaman dahulu ya, orang kafir di zaman Nabi itu demikian. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan Allah.
falam yabra min rabbih wa rawahu Abdun ibnu Humaid. Maka kemudian walaupun mereka mengucapkan Allah yang menciptakan mereka, mereka tidak berlepas diri. Maka mereka tidak berlepas diri, ya, dari Rabb-nya, dan ini diriwayatkan oleh Abdun ibnu Humaid. Apa falima ya? Mungkin falima bisa atau falam. Taib. Rawa Ibnu Jarir, diriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Mundir dan Ibnu Mundir an Qatadah. Masih dalam tafsir ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Masih. Itu qala al-ikhlas wa tauhid. Jadi tafsir yang lain itu ikhlas dan tauhid. La yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullaha wa yuwahhiduhu. Ya, tidak terus-menerus pada keturunan Ibrahim itu ada orang yang beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Itu tafsir dari wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ini tafsir ya. Semuanya saling mendukung. Qultu, aku mengatakan Syekh Abdurrahman ya, Al-Syekh ya. Ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Baik. Fatabayyan anna ma'na la ilallah, maka sungguh jelas makna la ilallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'ah min kulli ma siwa. Ini jelas ya, ini kesimpulan bahwa la ilallah itu adalah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan bagi dia ibadah dan berlepas diri dari segala sesuatu selainnya. Ini berarti makna secara kesimpulan dari la ilaha illallah. Diulang-ulang Mas. Kenapa Mas? Karena mungkin walalam Syekh itu sangat menganggap penting apa yang dibahas dari tauhid, karena memang kenyataan yang didapatkan di kalangan kita kaum muslimin terjatuh dalam kaitannya dengan mengesahkan Allah, mengikhlaskan karena Allah, beribadah karena Allah, itu terjatuh dan mereka tidak jauh dari kesyirikan. Nah, kita juga demikian sama. Kita juga tidak aman dari segala ini. Kita berbicara terus itu dalam rangka untuk mengingatkan kita juga. Jangan sampai hati kita itu tergantung kepada makhluk. Makhluk itu bukan Khalik, bukan Allah. Maka jangan sampai kita menggantungkan diri kita itu kepada makhluk. Itu bahaya. Jadi betul-betul kita itu menjadi orang-orang yang tauhid, ya, muwahhid. Qala al-musannif, berkata penulis, dzakara subhanahu anna hadhil bara'ah. Allah menyebutkan bahwasanya berlepas diri ini, wa hadhil muwalah, dan loyalitas ini, hiya syahadatu alla ilallah. Itu maksudnya persaksian kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi berlepas diri dari kesyirikan dan kesetiaan, kecintaan kepada Allah itu adalah merupakan persaksian terhadap la ilaha illallah. Kalau mau ditambah sedikit ya dari keterangan-keterangan yang berlalu, menjauhi syirik dan pelaku kesyirikan. Paham ya? Menjauhi syirik dan apa? Pelaku kesyirikan. Jadi menjauhi itu artinya membenci. Maknanya juga membenci. Jangan menjauhi tapi mencintai. Ada nggak Mas? Orang menjauhi tapi mencintai? Iya. Tidak mau dekat-dekat tapi cinta, senang sama kesyirikan itu. Bisa jadi. Jadi makna menjauhi itu membenci. Itulah intinya justru. Membenci itu intinya. Baik. Pelaku syiriknya maupun kesyirikannya. Wa fi hadzal ma'na, dalam makna ini yaqulu al-alama al-hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala fil Kafiyah Asy-Syafiyah. Itu juga makna ini sebagaimana diucapkan oleh al-alama al-hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Apa ucapan beliau dalam bait syair?
Wa idza tawallahu umru'un dunal wara turran tawallahu al-azimus sya'an. Apabila loyalitas kepada Allah seorang itu mengutamakannya selain makhluk, maka Allah zat yang maha agung akan mengayominya, membimbingnya. Masya Allah. Jadi kalau dia itu sudah hanya kepada Allah saja, kecintaan loyalitas itu, maka Allah yang akan membimbingnya, mengayominya. Penting ya. Selesai kita dari tafsir ayat yang dibaca dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ucapan musannif. Itu penulis masih dalam bab yang sama. Tafsir tentang tauhid dan syahadat la ilallah. Berkata al-musannif rahimahullah, qauluhu ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. At-Taubah ayat ke-31. Mereka telah menjadikan orang-orang alim di antara mereka dan ahli-ahli ibadah mereka atau pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga mereka menyekutukan Al-Masih Ibnu Maryam dengan Allah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka hanya beribadah kepada ilah yang satu, sembahan yang satu. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Ini tafsir pula. Ayat ini tafsir dari la ilaha illallah, tauhid. Apa itu? Syarah keterangan. Al-ahbar itu ahbarahum, al-ahbar humul ulama, itu para ulama. Wa ruhban humul ubbad, ahli ibadah. Ahli ibadah. Wa hadil ayah, jadi antara ulama dan ahli ibadah itu mulai mana, Mas? Derajatnya tinggi mana? Ulama. Ibadah, ahli ibadah di bawah derajatnya dengan ulama. Ya. Wa hadil ayah qad fassaraha Rasulullah sallallahu li Adi bin Hatim. Ya. Ayat ini sungguh telah diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim. Dalika annahu lamma jaa musliman dakhala Rasulullah sallallahu faqara alaihi hadil ayah. Jadi dan demikian itu tatkala beliau datang masuk Islam, ya, datang kepada Nabi masuk Islam. Itu Adi bin Hatim ini seorang Nasrani. Adi bin Hatim ini seorang Nasrani. Dia masuk Islam, datang kepada Nabi masuk Islam. Kemudian dia membaca, Nabi SAW membacakan ayat ini kepadanya tentang kisah mereka, bahwa mereka orang-orang Nasrani itu mereka mengambil ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain apa? Allah. Dan juga mereka menjadikan Isa bin Maryam juga sebagai apa? Rob selain Allah. Dibacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim ketika dia masuk Islam. Qala, maka fakultu, aku berkata, innahum lam ya'buduhum, kata Ibn Abi Hatim, sungguhnya mereka tidak beribadah kepada ulama tadi dan ahli ibadah, kata Adi bin Hatim. Jadi orang yang pernah tahu, dia menjelaskan. Seperti kalau kita kan tahu di satu tempat, kita jelaskan kepada orang lain, saya dulu begini kok, nggak begitu kok. Nah, dia jelaskan. Berarti makna yang disebutkan oleh Adi bin Hatim itu, dia mengartikan namanya beribadah itu, yaitu menyembah dalam bentuk penyembahan, sehingga dia sedikit mengingkari apa yang diucapkan Nabi SAW dalam masalah peribadahan itu. Apa yang dikatakan Nabi?
Bala innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Tentu ya, sesungguhnya mereka mengharamkan atas mereka apa yang telah dihalalkan, dan mereka menghalalkan bagi mereka apa yang diharamkan oleh Allah, maka mereka pun mengikuti penghalalan tadi. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, demikianlah peribadahan mereka kepada mereka. Siapa mereka? Itu kaum Nasara beribadah kepada ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Baik. Jadi ketaatan kepada sesuatu yang menyalahi kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, ketaatan mengikuti mereka dalam hal ini, tidak mengingkari, hanya mengikuti mereka, ini bentuk peribadahan. Hati-hati ya. Jadi gini maksud kita. Jadi ada pemimpin menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Bagaimana sikap kita? Kaitannya dengan nas ini. Gimana Mikdad? Nanti kalau kita ikut-ikutan bisa masuk ke dalam ayat ini, gimana Pak? Ini prakteknya nih. Mengingkari. Ya kita tidak mentaati dalam hal yang maksiat. Dalam hal yang kufur kita tidak mentaati, tapi kita mengingkari dalam hati kita, minimal dalam hati kita. Nah, berarti kita tidak taat kepada seperti ini, tapi kita kemudian mengingkari dengan hati kita. Demikian. Jangan kemudian menghalalkan atau mengharamkan. Namanya dijualkan miras, minuman keras namanya. Kita ikut-ikut menghalalkan, nggak boleh. Tetap kita mengingkarinya, mengharamkan itu nggak boleh. Itu haram, tetap haram. Ya, kita mengingkari, minimal dalam hati kita. Ya. Kalau bisa memberikan nasihat kepada pemerintah, namanya ini nggak boleh. Berikan nasihat. Ya. Nasihat agar ini tidak dijual, namanya. Itu nasihat baik. Tetap tidak boleh kita itu menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang tidak boleh. Tetap haram-haram, halal-halal. Kemudian di sini disebutkan rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi wa Abdu ibni Humaid wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani min turukin, dari beberapa jalan. Ya. Qala Sudi, berkata Sudi rahimahullah, istansahu ar-rijal wa nabadu kitab Allah wara'a duhurihim. Mereka meminta nasihat kepada para tokoh-tokoh. Ini maksud daripada ayat di atas tadi. Mereka meminta nasihat pada tokoh-tokoh rijal, ya. Wa nabadu kitab Allah. Kemudian mereka meninggalkan kitab Allah ke belakang punggung-punggung mereka. Ini tafsir dari As-Sudi. Tafsir As-Sudi itu diantaranya tafsir ini. Ya. Tafsir yang di atas jelas dari Nabi SAW, ya. Kemudian As-Sudi menafsirkan dengan kalimat bahwa mereka minta nasihat kepada tokoh-tokoh mereka, kemudian mereka meninggalkan Alkitab yang ada pada zaman mereka, yaitu Injil. Mereka tinggalkan Injil. Ya, tafsirnya begitu. Walihada qala ta'ala, oleh sebab ini Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali agar kalian beribadah kepada sesembahan yang satu. La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka serikatkan. Ya, jelas. Fa innal halala ma halalahullah, karena sungguhnya halal itu apa yang Allah halalkan. Wal haram ma harramahullah, sedangkan yang haram itu apa yang Allah haramkan. Wad-dinu ma syara'ahu Allah Ta'ala, sedangkan agama itu apa yang disyariatkan oleh Allah.
Jadi tidak mungkin kita itu berbuat sesuatu syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah. Namanya bukan agama Islam. Karena agama Islam itu agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita baca beberapa kalimat. Fadhahara bihadza, maka tampak dengan ini. Annal ayah, bahwa ayat ini dalat menunjukkan ala anna man ata'a ghairallah wa rasulahu, atas orang yang mentaati selain Allah dan Rasulnya, wa a'rada 'anil akhdil bi kitabi wa sunnah, dan dia berpaling menolak dari mengambil Alkitab dan Sunnah, fi tahlili ma haramallah, pada masalah penghalalan apa yang Allah haramkan, wa tahrim ma ahallahu Allah, dan pengharaman apa yang Allah halalkan padanya, wa ata'ahu fi ma'siyatillah, dalam hal atau dan dia mentaati selain Allah dalam hal bermaksiat kepada Allah. Jadi taat kepada selain Allah, taat kepada selain Allah dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ini masuk juga dalam pembahasan mengambil ulama-ulama dan ahli ibadah sebagai rob-rob selain Allah. Itu dalam arti dia taat kepada selain Allah dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ini masuk. Wattaba'uhu atau wattaba'ahu fi ma lam ya'dam bihillah, dan mengikuti orang tersebut selain Allah tadi pada apa-apa yang Allah tidak izinkan dengannya. Ya. Faqad ittakhadahu rabban wa ma'budan, maka sungguh perbuatan itu mereka telah mengambilnya sebagai Rabb dan yang diibadahi. Wa ja'alahu lillahi syarikan, dan mereka telah menjadikan orang lain tadi atau selain Allah tadi bagi Allah sebagai sekutu. Wadhalika yunafi at-tauhid, ini merupakan penafian peniadaan pada tauhid, alladhi huwa dinullah alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas, yang itu merupakan agama Allah yang menunjukkan atasnya kalimat ikhlas la ilaha illallah. Fa innal ilaha huwal ma'bud, karena makna al-ilah adalah yang diibadahi. Wa qad samallahu ta'ala ta'atuhum atau ta'atahum ibadah lahum, sungguh Allah telah menamakan ketaatan mereka tadi kepada pemimpin-pemimpin mereka tadi dalam perkara yang diharamkan kemudian mereka menghalalkannya dan seterusnya, itu bentuk peribadahan kepada mereka. Wasammahum arbaban, dan juga Allah menamakan sebagai Rabb. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat yang lain atau ayat yang lain, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba min dunillah. Baik. Tidak pantas ya, wajar bagi Allah untuk menyuruh kalian mengambil malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai apa? Rabb selain Allah. Tidak pantas. Jadi Allah menegaskan dalam ayat yang lain bahwa mengambil Rabb selain Allah itu adalah Allah melarangnya. Karena Allah tidak pantas menyuruh kalian untuk mengambil malaikat dan nabi itu sebagai apa? Rabb. Tidak pantas bagi Allah. Ya. Syuraka'a lillah, yaitu sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala fil ibadah, dalam ibadah. Dalam ayat lain disebutkan aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah Allah itu memerintahkan kalian kepada kekufuran setelah kalian itu sudah apa? Muslim? Kan nggak mungkin. Jadi Allah tidak mungkin memerintahkan kalian apa? Kepada kekufuran setelah kalian itu sudah apa? Muslim. Ini menunjukkan pula, ya. Wa hadza huwa syirk, ini adalah perbuatan syirik. Fa kullu ma'budin rabbun, maka setiap yang diibadahi itu adalah Rabb. Fa kullu muta'in wa mutba'in ala ghairiha sarahu Allah Ta'ala wa rasuluhu faqad ittakhadahu al-muti'a wal mutbi'a rabban wa ma'budan. Maka setiap yang ditaati, yang diikuti atas selain apa yang Allah telah syariatkan atasnya dan Rasulnya,
maka sungguh dia telah mengambilnya sebagai yang ditaati, yang diikuti, sebagai Rabb, sebagai yang diibadahi. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman fi ayatil an'am, dalam surat atau ayat atau surat al-an'am, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya, ini Allah tegaskan bahwa jika kalian mentaati mereka, sungguhnya kalian sungguh akan menjadi orang-orang musyrik. Ditegaskan demikian ya, ketaatan, kemudian ketundukan yang diikuti selain Allah. Itu Allah menyebutkan jika kalian mentaati mereka, sungguhnya kalian akan menjadi orang-orang musyrik. Wa hadha huwa wajhu mutabaqah al-ayah litarjamah. Ini adalah merupakan sisi kesesuaian ayat dengan judul bab. Ya. Wa yusbihu adil ayata fil ma'na, dan semisal daripada ayat pada makna ini sebagaimana Allah berfirman pula, qaulillahi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah, dalam surat Asy-Syura ayat ke-21. Wallahu alam. Apakah bagi mereka ada sekutu-sekutu, yang sekutu-sekutu itu telah memberikan syariat bagi mereka di dalam agama ini atau dari agama ini, ma lam ya'dam billah, yang Allah tidak pernah memberikan izin dengannya. Jadi sekutu-sekutu mereka itu juga memberikan syariat. Yaitu apa tadi? Ya, ketaatan tadi. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti mereka telah membuat syariat baru dan kita mentaatinya, maka itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga merupakan dalil-dalil yang menunjukkan tafsir terhadap kalimat la ilaha illallah. Baik. Untuk pertemuan ini cukup dulu, Afan. Kita cukupkan dulu, Afan. Jadi selain sudah kesel, capek, ini kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru kita sambung sedikit waktunya. Monggo, tafadhol, silakan Mas. Ya. Baik. Ya, membatalkan. Yang memasukkan sesuatu ke dalam urat, yang urat itu disamakan dengan apa? Tempat mengalirnya makanan dan minuman, enggak masuk padanya, masuk. Ya, batal. Insulin atau suntik biasa, masukkan sesuatu ke dalam tubuh, itu sama. Itu seperti memasukkan makanan, zat-zat tertentu ke dalam tubuh, bahwa itu air ataupun makanan. Ya, masuk infus, masuk padanya juga. Ya, membatalkan puasa. Apa lagi Mas? Silakan. Berkaitan dengan melegalkan perkara yang diharamkan, ya, bukan melegalkan artinya dalam perkara itu menjadi halal ya. Jadi melegalkan perbuatan haram. Mendiamkan begitu. Misalnya pemerintah melegalkan, baik itu tempat tapi sebenarnya dia mungkin tidak mengharamkan yang menjadi halal ya. Apakah nanti bisa masuk sampai ke jenis yang? Ya, karena sesuatu yang syubhat, mutasyabih, itu bisa menjerumuskan kepada yang membahayakan. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, ya betul, menjatuhkan, karena ketika melegalkan berarti arahnya ke arah sana, membolehkan. Melegalkan berarti membolehkan, walaupun mungkin tidak secara terang-terangan. Nanti terjatuhnya ke sana. Ya. Allah a'lam bishawab.
Masya Allah. Rame tadi ya. Masya Allah. Pada ngantuk ini. Saya mau tanya. Nah, masih. Untuk MUI itu kan memanfaatkan vaksinasi itu kan tidak menggunakan puasa. Itu dalilnya atau sumberannya apa ya? Enggak. Kalau vaksin memasukkan sesuatu dalam tubuh, itu masuk sesuatu yang masukkan al-ghidha atau sesuatu zat ke dalam tubuh, maka itu membatalkan. Kenapa susahnya membatalkan tidak? Vaksinnya vaksin batal, nanti dibayar di waktu yang lain. Kenapa harus susah-susah? Enggak apa-apa orang batal karena sebab vaksin mamanya batal puasa kan enggak apa-apa. Bisa diganti di hari yang lain kalau memang itu dibutuhkan. Begitu kan? Masukkan itu ke dalam tubuh. Bahkan menguatkan tubuh nggak kira-kira? Ya, itu kan dari vaksin itu kan maksudnya menguatkan tubuh. Antibody kan menguatkan tubuh berarti kan tubuh menjadi kuat begitu kan? Berarti ke apa? Makanan yang masuk atau zat yang masuk menguatkan tubuh. Ya masuk padanya daripada sesuatu yang masukkan tubuh. Ya masuk. Menghalalkan, membolehkan, tidak membatalkan. Sudah fatwanya keluar. Belum masuk di akal itu. Belum masuk di dalil, belum masuk. Belum masuk itu. Sama sekali belum masuk. Alasannya apa? Belum masuk. Jadi kan orang sambil berpuasa di vaksinnya. Sekarang kan lagi gencarnya vaksinnya. Apalagi bulan-bulan ini kayaknya vaksinnya banyak sekali. Kan yang sudah diproduksi banyak sekali. Yang ada yang sudah 2 kali, mau kedua kali, ada yang baru sekali. Ada yang dijadwalkan bulan puasa juga soalnya. Dijadwalkan bulan puasa ada, betul gitu. Gak usah, kalau orang batal nggak apa-apa umpamanya seandainya, berarti kan nggak apa, nanti digantikan. Tapi kalau umpamanya tidak membatalkan puasa, alasannya apa? Wallahu alam, saya nggak tahu juga. MUI itu bukan pemerintah, MUI itu apa? Organisasi, jadi badan tertentu ya, bukan pemerintah, bukan pemerintah. Sehingga kadang kita bisa intikot seperti ini boleh. Mereka bukan pemerintah. Kalau kantor Kementerian Agama, iya pemerintah. MUI bukan. MUI itu satu organisasi yang selama ini dia memang kadang-kadang membuat beberapa kerjasama dengan pemerintah, tapi dia aslinya di luar. Makanya dia kadang-kadang berbeda dengan pemerintah kan begitu kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, siapa lagi? Kalau enggak, Ustaz mau tanya. Ini dalam rangka puasa Ramadan. Seorang yang mau berpuasa bulan Ramadan ini, insya Allah beberapa pekan lagi, dia di tahun lalu dia masih punya hutang. Pertanyaannya sederhana aja, tapi menyangkut apa yang kita alami mungkin. Dia punya hutang beberapa hari dalam puasa. Hari-hari ini dia belum bisa membayar, sudah mendekati bulan puasa ya berikutnya. Nah, pertanyaan pertama Ustadz, dia belum sempat membayar ini, sudah masuk puasa berikutnya, insya Allah. Apakah dia boleh puasa di bulan Ramadan tahun ini? Yang tanya. Mikdar. Loh, ini pertanyaan ini. Kenyataan boleh, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya ya. Hubungannya nanti dia harus membayar qadha. Kapan itu? Ya setelah bulan puasa yang tahun ini lagi, karena bulan puasa tahun ini dia berpuasa di Ramadan untuk bulan puasa untuk Ramadan. Dia nggak bisa qadha di bulan Ramadan. Qadha itu di luar bulan Ramadan. Berarti dia membayarnya lagi setelah dia puasa di tahun ini.
Padahal dia hutangnya sudah tahun yang lalu. Nggak apa-apa dia bayar. Paham ini? Nah itu ada rinciannya lagi. Kalau dia sengaja memang menundanya dan tidak bisa membayar setelah sudah masuk bulan puasa tahun berikutnya, ya, nanti dia bersamaan dengan dia mengqadha, dia membayar apa? Kafarah. Nanti ada rincian-rinciannya itu ada. Tapi kalau dia itu tidak punya maksud seperti itu untuk menundanya, tapi udzur yang memberikan dia untuk tidak bisa, maka dia hanya membayar puasanya tok, menggantikan puasanya tok. Itu ada rincian-rinciannya ada. Jadi tidak sama antara orang yang tidak berpuasa dengan satu yang lainnya, karena ada keinginan dianya. Itu yang membuat dia nanti berbeda di dalam hal membayar. Tapi itu hanya ringkas, biar antum yang sekarang punya hutang, ya cepat kebayar aja sekarang ini, insya Allah. Masa 1 bulan nggak puasa Ramadannya? Ya enggak toh, ini kan masih tinggal masih 2 pekan toh. Ya, selesaikan yang masih utang-utang itu diselesaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan ini. Kita tutup dulu. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Masih ada? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.